oleh mata Rania, Raska dan juga ibunya ini itu cumanlah jalan setapak yang diarahkan cahaya lampu mobil. Sebelum video ini gue mulai, di sini gue mau bilang terlebih dahulu kalau cerita ini gue dapat dari RI Baca Bio Grisela. Untuk kalian yang kalau misalnya kepo sama si Doi, kalian bisa cek aja akunnya langsung di RI Baca Bio Grisela. So, selamat malam semuanya. Semoga cerita kali ini bisa membawa kalian menuju mimpi yang indah. Selamat menikmati dan awas di belakang kalian. Singkat cerita, di sini ada seorang anak perempuan yang bernama Rania yang bercerita pada saat itu sekitaran jam 10 malaman. Si Rania ini masih belum tidur dikarenakan ia menunggu ayahnya pulang dari tempat kerja. Saat itu bisa dikatakan cuaca gak begitu bersahabat karena hujan lebat diikuti dengan suara gemuruh petir dan juga angin yang terasa sangat dingin. Saat jam menunjukkan pukul 11 malam, tiba-tiba pintu depan rumah si Rania ini ada orang yang ngetok. Suaranya tok tok tok. Rania segera bangun dari tempat duduknya dan berlari menuju ke depan pintu rumah. Dan pas dibuka ternyata orang yang ngetok itu adalah ayah si Rania. Saat itu ayah Rania ini pulang dari tempat kerja dengan kondisi bajunya basah kuyup disertai dengan ekspresi wajah yang bisa dibilang masam alias marah. Dan pas si Rania ini nanya ke ayahnya kayak mau menyapa, "Pah, kenapa pulangnya begitu larut malam?" Tiba-tiba ayahnya ini ngomong, "Sekarang udah malam, mendingan sekarang kamu tidur, gak usah bangunin ibu sama adik." Karena pada saat itu si Rania udah ngantuk banget dan ini anak juga memang gak terbiasa untuk tidur larut malam. Saat itu si Rania langsung oke-okein aja, dia ngangguk dan langsung pergi ke kamar untuk tidur. Keesokan paginya Rania bangun dari tempat tidurnya. Ia bersiap-siap, terus sarapan karena ia akan berangkat ke sekolah. Tapi anehnya saat si Rania pulang dari sekolah, di sini ada yang aneh. Saat ia baru saja masuk ke dalam rumah dan meletakkan tas miliknya di atas sofa, tiba-tiba si Rania ini dihampiri sama si adiknya alias si Raska. Dan saat itu si Raska dia ngomong ke Rania kayak gini, "Kak, mulai sekarang rajin-rajin ngaji ya, karena di rumah kita ada kuntilanak buntung." Rania bingung dong. "Hah? Gua baru pulang dari sekolah, capek-capek, panas-panasan, tiba-tiba adiknya ini datang nyuruh si kakaknya ini rajin untuk mengaji gara-gara di rumahnya itu ada kuntilanak buntung." Dan saat itu juga si Rania langsung berpikir karena ia memang jarang ngaji di rumah, mungkin aja ini adalah salah satu trik dari ibunya supaya si Rania ini rajin mengaji. Yang pada akhirnya nih si Rania ini malah mengabaikan kata-kata dari ibunya sendiri. Jadi supaya kalian lebih paham, di sini gua akan jelasin sedikit tentang denah rumah si Rania. Jadi cerita ini berfokus pada keluarga Rania, yang dimana keluarga Rania ini terdiri dari 4 orang, si ayah, ibu, Rania dan juga si Raska. Nah, ayah dan juga ibunya ini tidur di ruangan pribadi, sedangkan Raska biasanya ia tidur sendirian tapi kadang-kadang suka pergi ikutan nebeng bobok sama orang tuanya. Sedangkan Rania karena ia lebih tua dibandingkan Raska, ia memilih untuk tidur sendirian di kamar pribadinya yang posisinya ini ada di lantai 2. 3 hari selanjutnya hal aneh mulai terjadi. Pada saat itu si Rania ini terbangun sekitaran jam 5 pagi. Ia berjalan di ruangan yang gelap, menuruni anak tangga menuju ke area dapur sambil ngomong, "Ma, hari ini kita makan apa?" Anehnya pada saat itu si Rania tidak mendapatkan jawaban sama sekali. Padahal biasanya jam 4.50 ibunya Rania ini biasanya sudah bangun untuk menyiapkan makanan di dapur. Tapi keadaan pada saat itu dapur di dalam rumah si Rania ini keadaannya gelap gulita, nggak ada lampu sama sekali. Dan Rania juga merasakan kalau hawa di rumahnya ini agak sedikit berbeda. Kayak terasa sedikit dingin tapi ruangannya ini terasa kayak sangat pengap. Saat itu Rania tetap terus berjalan menuju ke area dapur dengan tujuan ia mau menyalakan kontak lampu yang ada di sana. Cuman pada saat si Rania sedang berjalan melangkah pelan-pelan, tiba-tiba ia mendengar bunyi tak. Saat itu juga si Rania terkejut karena lampu di dapurnya ini tiba-tiba menyala sendiri.
Rania pada saat itu mencoba bertanya sekali lagi, "Ma, Mama sudah bangun?" Ia terus berjalan sambil menyalakan lampu yang ada di ruangan rumahnya. Dan pada saat si Rania ini melangkah untuk masuk ke dalam ruangan dapur, tiba-tiba langkah si Rania ini terhenti gara-gara ia melihat sosok yang sedang berdiri membelakangi Rania. Sosok ini rambutnya gimbal, kusut, bajunya lusuh, dan ada noda hitam seperti terkena cipratan lumpur. Saat itu sosok ini perlahan-lahan memutari badannya dan memperlihatkan wajahnya yang dipenuhi oleh darah. Saat itu juga si Rania langsung menjerit sekuat tenaga. Ia langsung berlari sekencang mungkin, langsung masuk ke dalam kamar orang tuanya dan membangunkan ibunya dan juga ayahnya dengan mengatakan, Ma, di dalam dapur di situ ada kuntilanak." Kedua orang tua Rania dan juga adik laki-lakinya si Raska pada saat itu langsung terbangun dari tidurnya gara-gara mendengar teriakan dari si Rania. Dan pas mereka pergi keluar untuk mengecek yang ada di sana, ternyata mereka nggak nemuin apa-apa. Mereka cuma nemuin lampu di rumah mereka itu sudah menyala. Setelah kejadian penampakan tersebut, si Rania ia langsung terkena demam tinggi selama 2 harian penuh. Setelah Rania sembuh dari demamnya, saat itu Rania masih belum diperbolehkan untuk berangkat ke sekolah. Alhasil, mau nggak mau nih, si Rania harus tinggal di rumah bersama dengan adiknya. Sedangkan si ayah ini sudah berangkat kerja dan juga ibunya ini pergi ke toko untuk beli belanjaan. Saat itu sekitaran jam 10 siang, Rania membersihkan rumahnya dari menyapu, mengepel, beres-beres barang. Tapi saat ia sedang bersih-bersih, tiba-tiba dari lantai 2 ia mendengar suara kedebuk, suara sesuatu yang terjatuh. Rania saat itu langsung bergegas berlari menuju ke sumber suara. Dan pas dia sampai di sana, ternyata dia malah nemuin adiknya alias si Raska ini tergeletak pingsan di lantai. Rania terus berteriak mencoba untuk memanggil si Raska. Raska, kamu kenapa?" Rania langsung berlari menaiki tangga masuk ke dalam kamar orang tuanya untuk mengambil HP-nya. Tapi saat si Rania sudah berada di dalam kamar orang tuanya, tiba-tiba seluruh ruangan di rumahnya ini menjadi gelap gulita, alias lampu di rumahnya ini tiba-tiba mati sendiri tanpa alasan yang jelas. Saat itu Rania berada di dalam kamar orang tuanya dengan kondisi kamarnya ini benar-benar gelap alias nggak ada cahaya sama sekali. Yang bisa dilakukan sama si Rania pada saat itu cuma bisa meraba-raba area kasur. Dan untungnya saat itu si Rania langsung menemukan HP yang ia cari. Saat itu juga si Rania langsung menyalakan kamera flash yang ada di HP-nya. Dan kebetulan juga nih, pas si Rania menyalakan kamera flashnya, ia langsung ngarahin flash cahaya kamera ke arah cermin. Dan ternyata di sini tiba-tiba si Rania terkejut karena ia melihat dari arah cermin itu muncul sosok seseorang yang sedang berdiri di belakang si Rania. Sosok ini memiliki wujud seperti seorang wanita dengan rambut gimbal, memiliki wajah yang hancur, matanya merah, dan saat wanita ini tersenyum, mulutnya terlihat sobek dan mengeluarkan darah yang sangat banyak. Saat itu juga si Rania refleks dan ia langsung melempari HP yang ia pegang ke arah cermin. Dan gak lama setelah itu, tiba-tiba ding dong. Di depan rumahnya itu ada yang bunyiin bel alias ibunya si Rania ini sudah pulang dari berbelanja. Dan anehnya lagi saat ibunya ini pulang dan nyalain bel pintu di rumahnya, tiba-tiba seluruh lampu di rumah si Rania ini langsung menyala. Saat itu juga ibu Rania langsung berlari masuk ke dalam rumah begitu mendengar keadaan si Raska yang jatuh dari lantai 2 ke lantai 1. Ya intinya si Raska ini jatuh dari lantai 2, dia badannya berguling-guling sampai ke lantai 1. Dan pas diperiksa, Raska mengalami patah tulang. Setelah insiden si Raska terjatuh dari tangga, dari sinilah hal aneh mulai terjadi alias dari ibunya, ayahnya, Rania dan juga si Raska ini sering banget kedapatan kayak terpeleset pas mereka mau turun dari tangga. Nah mereka jadi bingung nih, hari demi hari pas mereka mau turun dari tangga dari lantai 2 ke lantai 1 lewat tangga intinya, mereka tuh sering banget kedapatan kayak terpeleset. Saat itu juga ibunya Rania ini notice kalau mereka ini terpeleset bukan dikarenakan tangganya licin, melainkan mereka kepleset gara-gara ada makhluk halus yang mendorong mereka. 2 hari kemudian keluarga Rania berencana untuk berangkat ke rumah sakit untuk mengecek keadaan tangan si Raska. Saat itu mereka berangkat pada malam Jumat sekitaran jam 7 malam. Dan yang membawa mobil ini adalah ibu si Rania. Sedangkan ayahnya ini gak ikutan dikarenakan masih kerja. Di sepanjang perjalanan keadaan benar-benar hening.
pemandangan yang gelap disertai udara AC mobil yang cukup dingin. Saat mereka berjalan dan mulai memasuki area jalanan yang sepi, alias jalan yang dipenuhi dengan kebun pisang dan gak ada satupun orang yang lewat, keadaan pada saat itu yang bisa dilihat oleh mata Rania, Raska dan juga ibunya ini, itu cumanlah jalan setapak yang diarahkan cahaya lampu mobil. Saat itu Rania di sini mencoba untuk mencairkan suasana dengan cara bertanya ke mamanya, "Mah, masih lama nggak sampai ke rumah sakit?" Di sini ibunya langsung nyaut, "Nggak kok, bentar lagi juga udah sampai." Nah, pada saat si Rania mau bertanya lagi, tiba-tiba ia terkejut nih karena ibunya ini tiba-tiba ngerem secara mendadak. Saat itu ibunya ini langsung mematikan mobil dengan nafas yang terengah-engah dengan ekspresi wajah yang sangat ketakutan. Setelah itu ibunya ini langsung bertanya ke anaknya, "Astagfirullahaladzim, tadi mama nabrak orang nggak?" Lalu si Raska ini bales, "Hah? Orang? Siapa? Nggak ada kok mah, di jalan nggak ada apa-apa." Saat itu ibunya ini langsung ngejelasin kalau pada saat ia lagi nyetir, di depan tadi si ibu ini ngeliat kalau ada cewek yang sedang berdiri di tepi jalan. Dan pas mobil si ibunya ini sudah mau dekat dengan si cewek, tiba-tiba orang yang sedang berdiri di samping jalan ini langsung berlari menuju ke arah mobil dan ibunya nabrak si orang. Saat itu juga si Rania dan juga si Raska mereka tuh bingung banget karena di sepanjang perjalanan mereka berdua ini nggak ngelihat ada satupun orang yang ada di samping jalan ataupun orang yang lewat. Alhasil mereka mengabaikan kejadian tersebut dan mereka sampai di rumah sakit sekitaran jam 9 malam. Dan pas dicek ternyata mereka mendapatkan kabar gembira alias tangan si Raska ini sudah mulai menunjukkan kemajuan alias tangannya sudah mulai membaik. Nah, hal yang paling aneh ini kembali lagi muncul, yaitu pada saat mereka pulang menuju ke rumah. Ternyata Rania dari kejauhan ia melihat sosok seorang wanita yang sedang berdiri di lantai atas dekat jendela yang posisinya sedang berdiri mematung menatap ke arah mereka. Rania segera bergegas menuju ke dalam rumah dan pas dicek ini gak ada siapa-siapa. 2 hari selanjutnya saat itu sekitaran jam 9 malam si Rania dan juga si Raska mereka saat itu sedang menonton acara televisi kesukaan mereka. Ya mereka nonton sambil ngemil. Tapi pas mereka lagi asik-asik menikmati acara, tiba-tiba TV di rumah mereka itu mati sendiri. Mereka berdua ini bingung sesaat kok televisi di rumah mereka ini bisa mati sendiri. Saat itu juga si Rania langsung bertanya ke adiknya, "Dek, di mana remote yang ia taruh tadi?" Dan si Raska ini balas nih, "Remote tadi ada di sini kok." Padahal si Raska ini ingat persis kalau remote-nya tadi itu dia taruh di depan meja mereka. Saat itu mereka mencoba mencari ke berbagai sudut rumah tapi hasilnya mereka gak nemuin remote televisi mereka. Dan gak lama setelah itu saat mereka sedang disibukin mencari remote, tiba-tiba dari arah gudang ini muncul suara ketukan pintu. Suara ketukannya saat itu terdengar sebanyak 3 kali. Dan saat itu juga mereka terdiam sesaat. Dan gak lama setelah itu tiba-tiba bunyinya ini muncul lagi. Tok, tok, tok. Diikuti dengan suara ibu mereka. "Raska, kakak, mama ada di gudang." Saat itu juga si Rania dan juga si Raska ini bingung sekaligus mereka juga kaget. "Hah? Mama di gudang jam 9 malam? Ini ngapain coba?" Saat itu mereka berdua mencoba mendekati ke arah gudang sambil bertanya, "Ada apa, Ma?" Saat itu juga ibunya ini langsung menjawab, "Sini nak," tapi dengan nada suara yang agak serak dan kedengaran sedikit agak mengerikan. Saat itu si Rania langsung sadar kalau yang ada di balik pintu gudang ini adalah sesuatu yang berbahaya. Mereka mencoba untuk berjalan mundur dan gak lama setelah itu mereka mendengar suara kuntilanak yang sangat keras. Raska dan juga Rania langsung berlari sekuat tenaga masuk ke dalam kamar si Rania dan mencoba untuk mengunci pintu. Tapi ternyata suara tersebut ini mengikuti mereka dari belakang dan sampai di depan pintu kamar mereka. Sosok ini juga mencoba untuk mendobrak pintu sambil mengeluarkan suara tertawa kuntilanak yang sangat mengerikan. Yang pada akhirnya karena mereka berdua ketakutan diteror sama kuntilanak, si Rania dan juga si Raska ini langsung pingsan di dalam kamar mereka. Keesokan paginya Rania langsung sadar dan saat itu juga dia langsung melihat si Raska yang sedang bercerita ke orang tuanya kalau mereka semalam diganggu, dikejar sama kuntilanak. "Dari kemarin aku sama kakak ngelihat kuntilanak. Wajahnya berdarah dan aku juga sering mimpi bertemu seorang wanita. Wajahnya pucat dan terus mengatakan kembalikan tangan saya."
Saat itu juga Rania langsung terbangun dan mengatakan kalau ia juga melihat hal yang sama dengan si Raska. Tapi apa yang ia lihat ini bukanlah mimpi, melainkan sesuatu yang lebih nyata. Begitu ayahnya mendengar cerita dari kedua anaknya, saat itu ayahnya ini ternyata nggak percaya nih dengan cerita si Rania dan juga si Raska. Saat itu si ayah malah ngomong, ini gara-gara mereka kebanyakan nonton film horor dan pas tidur mereka nggak baca doa. Makanya mereka bisa ngalamin hal yang aneh-aneh. Sedangkan ibunya ini malah percaya dengan cerita anaknya. Dan saat itu juga ibunya ini juga mengusulkan untuk memanggil seorang ustadz untuk diterawang sebenarnya apa yang mau dilakukan sama si kuntilanak. Saat itu juga ayahnya ini langsung ngebantah kata-kata dari ibunya. Alias dia tuh ngomong, gak usah lah ngapain juga manggil ustadz segala, palingan kalau di ngajiin makhluk ini juga bakalan ngilang. Saat itu juga mereka berdua saling bertengkar, beradu argumen, dan karena si ibunya ini gak mau ngeliatin anaknya ngeliat orang tuanya sedang bertengkar, mau gak mau nih ibunya ini itu mengalah. Keesokan harinya sekitaran jam 9 siang karena si ayah sudah berangkat kerja, ternyata ibunya ini secara diam-diam mengundang seorang ustadz dan langsung bertanya sebenarnya apa yang diinginkan sama si kuntilanak buntung tersebut. Saat itu juga si ustadz ini ngomong, kuntilanak ini adalah korban tabrak lari dari suami bunda. Dan karena suami bunda takut dipenjara gara-gara nabrak orang, jasad perempuan yang ditabrak ini itu diseret ke tepi jurang dan dilempar begitu saja. Padahal saat itu si korban masih dalam keadaan hidup. Saat ibunya ini mendengar kata-kata dari si ustadz, ibunya ini itu langsung menangis jadi-jadinya. Dan saat itu juga dia langsung bertanya sebenarnya apa yang diinginkan sama si kuntilanak. Saat itu juga ustadz ini ngomong kalau kuntilanak ini itu pengen balas dendam ke suaminya karena ia kehilangan kedua tangannya. Nah, pada saat si ibunya ini bertanya kembali mereka harus bagaimana supaya si kuntilanak ini bisa tenang. Anehnya, saat si ustadz mau jelasin ke ibunya, tiba-tiba gelas minuman yang ada di meja ini tiba-tiba jatuh ke lantai. Ibunya langsung kaget dan si ustadz langsung ngomong, kuntilanak ini harus cepat-cepat dipindahkan sebelum ia merenggut salah satu nyawa dari keluarga mereka. Nah, keesokan paginya tiba-tiba muncul sebuah berita yang sangat mengejutkan, yaitu ayahnya ini dikabarkan mengalami kecelakaan, ia meninggal dan mobilnya jatuh ke dalam jurang. Yang ditemukan saat itu cuma tangan si ayah, sedangkan anggota badannya yang lain itu tidak ditemukan sama sekali. Oke, itu dia cerita kita hari ini tentang thread cerita horor part kedua. Untuk part pertama kalian bisa cek aja di channel gua karena udah pernah gua bahas. Dan gimana? Seru apa enggak cerita kali ini? Kalau kalian suka dengan video gua kali ini, kalian bisa kasih gua like dan share video ini. Dan kalau kalian gak suka, kalian bisa kasih gua dislike aja, gak apa-apa. Dan dukung gua terus dengan cara tekan tombol subscribe yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya guys, supaya kalian gak akan ketinggalan notif pas gua upload video baru. So see you guys on the next video and stay lumos.